pertama, saya akan menjelaskan mengenai proses audit sejak tahap penilaian risiko, respon atas risiko sampai tahap pelaporan. 3 langkah audit berbasis risiko. Yang pertama, risk assessment atau menilai risiko. Melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Yang kedua, risk response atau menanggapi risiko. Merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya yang menanggapi risiko salah saji yang material yang telah diidentifikasi dan dinilai pada tingkat laporan keuangan dan asersi. Reporting atau pelaporan. Tahap melaporkan meliputi yang pertama, merumuskan pendapat berdasarkan bukti audit yang diperoleh, dan yang kedua, membuat dan menerbitkan laporan tepat sesuai kesimpulan yang ditarik. Yang kedua, bagaimana cara melakukan prosedur penilaian risiko atas audit? Apa saja yang Anda tanyakan pada saat wawancara atau tanya jawab dengan Direktur Keuangan Audit Anda? Secara garis besar, terkait dengan pengendalian internal yang ada dalam perusahaan tersebut, selain itu juga terkait dengan profil perusahaan, proses bisnis perusahaan, serta transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan tersebut. Yang B, bagaimana cara Anda melakukan analytical test atas laporan keuangan yang telah Anda peroleh? Jawabannya, analytical test yang dibuat meliputi tes horizontal, vertikal, dan rasio keuangan. Hal apa saja yang akan Anda inspeksi dan observasi? Melakukan audit fisik atas dokumen perusahaan dan observasi saat menguji asersi untuk mendapatkan bukti. Yang keempat, prosedur apa yang akan dilakukan sehingga dapat mendeteksi kecurangan atas entitas? Pertama, prosedur penilaian risiko dan pengendalian internal. Kedua, prosedur analytical test untuk melihat atau mereview laporan keuangan saat awal. Ketiga, pengujian saldo dengan melakukan asersi atas transaksi atau saldo. Kelima, apa yang dilakukan pengujian pengendalian TOC atas entitas? Pengujian pengendalian TOC merupakan prosedur audit yang dirancang untuk memverifikasi efektivitas pengendalian intern klien. Pengujian pengendalian dapat dilakukan dengan pengujian pengendaliannya untuk meyakinkan pemeriksaan bahwa pengendalian intern yang ada benar-benar berjalan efektif. Misalnya dalam pengujian pengendalian, auditor memeriksa seberapa banyak transaksi pembelian di otorisasi dari pejabat yang berwenang dalam periode yang diperiksa. Kemungkinan dari 150 lembar order pembelian yang dibuat oleh klien dalam April tersebut, audit hanya menemukan 145 lembar telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. 5 lembar tidak berisi tanda tangan pejabat yang berwenang. Apa yang dilakukan pada saat melakukan pengujian saldo dan transaksi? TDB atau STOT atau SAP atas entitas. Substantive test of transaction adalah pengujian dalam audit yang dilakukan untuk menguji pencatatan suatu transaksi sudah benar atau belum. Contoh, apakah transaksi penjualan telah tercatat secara tepat nilainya? Test of detail balance adalah pengujian audit yang berfokus pada saldo akhir yang ada pada buku besar. Bisa neraca atau laba rugi. Contohnya, konfirmasi saldo piutang dagang kepada pelanggan.